Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Kita kembali ke pembahasan Al-Quran. Kemarin kita sampai di ini yang kelima, sekarang kita yang ke-6 ya. Hari yang ke-6. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kak Tunisia. Masya Allah. Oke. Kita coba ini cepat ya, soalnya saya ada apa namanya itu, ada yang meninggal tetangga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa namanya, aku ada kerjaan lain, jadi suami pergi, saya yang gantiin gitu. Makasih Ibu Neneng sudah tetap layar, barakallahu fikum ya. Kita lihat di ayat 666 dari berapa ya, kita baca dulu ya. Baca dulu sambil nungguin teman-teman yang hadir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menghafal mufradatnya ya Bu ya. Innalladzina inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, waladzina hadu dan mereka orang-orang yang Yahudi, wa Nasoro dan orang Nasoro ya kan, wasabiina dan orang penyembah api, man amana barang siapa amana di barang siapa dia beriman siapa man billahi pada Allah, wal yaumi dan pada hari, wal yaumil akhiri dan pada hari akhir. Ini disatuin ya kalau baca, wa amila solihan dan sebentar ini ya Kak banget ya, wa amila solihan dan beramal soleh, falahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda robihim di sisi Rob mereka, wala khaufun dan tiadalah ada takut alaihim atas mereka, walahum dan tiadalah hum mereka itu yahzanna mereka bersedih hati. Wa'id dan kalian ingatlah ketika akhodna kami telah mengambil misakokum perjanjian kalian, warofa'na dan kami mengangkat fauqakum di atas kalian aturo bukit Tursina. Hudu itu Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Pak Zarkasi? Hatur nuhun. Udah ngasih gorengan aja. Jazakumullah hasanal jazaa, berkah rezekinya Pak Haji, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamatnya akhiratnya. Barakallahu fikum. Hudu pegang. Hudu ma'atainakum apa-apa atainakum kami telah datangkan pada kalian bikuwatin. Ya, silakan. Waalaikumsalam Caci. Caci, Masya Allah. Bikuwatin, ini soalnya ada Pak Haji datang. Bikuwatin dengan teguh. Wadguru dan kalian ingatlah ma pada apa-apa pihi di dalamnya apa tadi? Misako, ya kan? La'alakum agar kalian tatakuna, kalian bertakwa. Baik. Summa kemudian tawalaitum kalian tawalaitu apa ya? Kemarin kalian apa? Tawallai itu berpaling. Tawallaitum kalian berpaling mimba dari setelah dzalika yang demikian itu, falaula maka jikalau tidak fadlullahi fadlu itu karunianya Allah alaikum atas kalian, warahmatuhu dan rahmatnya Allah, lakuntum pasti kalian minal khosirina bagian dari orang-orang yang merugi. Walaqad dan pasti sungguh alimtum kalian mengetahui alladzina tadau pada orang-orang yang melampaui batas minkum dari kalian fisabti pada hari Sabtu.
fakulna lahum maka kami katakan, kami berkata, lahum pada kalian, pada mereka, kunu jadilah kalian kirodatan khosiina kera yang hina. Waja'alnaha maka kami menjadikan padanya kisah nakalan sebagai peringatan lima baina yadaiha pada apa-apa yang di depannya, maksudnya kaum sesudahnya, wa ma khalfaha dan apa-apa yang khalfaha sebelumnya, wa mauidatan dan sebagai nasihat lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang ayat ke 67. Baik. Wa idh qala dan kalian ingatlah ketika qala dia berkata, siapa yang berkata? Musa. Nabi Musa berkata liqaumihi pada kaumnya, innallaha adapun Allah itu ya'murukum dia siapa Allah telah memerintahkankum pada kalian antadbahu agar kalian menyembelih bakorotan pada seekor sapi betina. Kalau mereka berkata, siapa Bani Israel? Atatakhiduna apakah engkau Nabi Musa menjadikan pada kami tujuan sebagai ejekan? Qala dia berkata siapa Nabi Musa? A'udzu aku berlindung billahi pada Allah an akuna agar aku tidak minal jahilina menjadi orang-orang yang jahil. Sudah sampai sini ya Kak? Oke, lanjut kita. Robkan kemarin di sini ya kemarin ya. Maaf cuma sebentar ya Kak ya. Apa yang penting isi. Qalu ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya hum atatakhiduna ini hamzahnya itu istifhamun. Tattahidu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya domasar. Karena apa? Fi'il mudhari sahih akhir. Dengan fa'ilnya apa? Anta. Nah, maf'ul bih yang dinasabkan dengan domir mutasil sebagai maf'ul bih. Hujuan ini adalah maf'ul bih yang kedua. Baik, jadi kita terjemahnya gimana kemarin? Qalu mereka telah berkata belum selesai. Karena ini bentuknya qalu, maka dia itu butuh makulul qauli kan. Makulul qaulinya atatakhiduna hujwa. Makulul qauli ini karena qalu adalah fi'il madi yang maklum, dia menjadi maf'ul bih dari qalu. Ya Kak? Udah selesai ya pembahasan i'rabnya. Kita terjemahkan qalu mereka telah berkata atatakhiduna hujwan. Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan gitu. Sekarang yang ini ya. Baik. Kita buka musab i'rabnya dibuka dulu. Musab i'rab. Ngos-ngosan. Ayo silakan yang baru hadir tap layarnya dulu, nanti kita akan selesaikan. Mbak Uti, apa kabar? Tidak bisa maaf teman-teman, tidak bisa di ini. Oke. Baik. Atata. Iya. Ini ya. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Terima kasih yang sudah posting ulang. Ibu Raihana. Baik, kasih Bu. Qala ini ada tulisannya nih Kak. Nah kayak gini nih, harusnya di zoom, tapi zoomnya tidak capai. Oke. Nah ini. Qala ini adalah fi'il madi. Lanjut, lihat ya. Qala ini adalah fi'il madi. A'udzu ini ada fi'il mudhari yang rofa. Nanti kita belajar sedikit-sedikit. Aku juga enggak namanya tuh. Iya, ada ibuku Maria, Masya Allah. Ibu sehat Bu. Billahi Ibu Haji. Billahi ini bi ini huruf jar ya, jar majrur ya kan, huruf jar, Allahi majrur.
An ini adalah an masdariyah. Akuna ini fi'il mudhari yang nasab. Minal jahilina ini jar majrur. Nggak kelihatan ya? Oke, lanjut ya. Ulangi. A'udhu ini fi'il madi. Apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Dari sini dulu. Kola ini fi'il madi. Terus a'udhu ini fi'il mudhari yang rofa. Billahi ini fi'il apa? Jar majrur. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Umak berkisah. Sama nih. Lanjut ya. An ini adalah huruf nasab. Akuna ini fi'il mudhari yang nasab, dinasabkan oleh an, ya kan? Minal jahilina ini jar majrur. Sada apa itu an masdariyah? Iya, an masdariyah itu an. Sebentar ya. Mumpung ada yang nanya, kita kembali ke setelan kemarin. An masdariyah itu ini Kak. Dia itu huruf an yang ketemunya yang membuat masdar gitu. Fungsinya membuat masdar. Kenapa? Karena di kalimat itu butuhnya isim. Ya, butuhnya isim. Yang muncul adalah fiil, maka isim itu fiil itu diisimkan. Buyang ya, sebentar ya. Ini aku cari ini. Oke. Ada kelas online-nya. Ini kelas online aku. Ya, Ibu kalau misalnya mau belajar di sini aja dulu. Ntar aku kalau udah niat apa ya? Udah niat untuk ngajar ini online silakan, tapi ya gitu ngajarnya juga kayak gini, cuman pemula, untuk pemula aja Kak. Iya mau belajar, ayo. Contohnya sebentar nih, contohnya apa seperti ini. Oke, kita mulai dari sini aja. Ini dari ayat sebelumnya itu kan, inna ini huruf nasab dan taukid. Allah ini adalah isim inna. Karena ini inna ini huruf nasab dan taukid, butuhnya apa? Isim dan khobar. Baik. Allah adalah isim inna ya, yang dinasabkan dengan fathah. Ingat kan, inna itu huruf nasih, huruf rusak ya. Jadi dia itu apa? Tadinya Allahu jadi Allah gitu. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul khabara gitu kan. Itu ininya rumusnya. Tapi kalau untuk pemula langsung aja misalnya ini ada huruf nasab dan taukid, maka kita butuh apa? Butuh isim dan khobar. Isimnya diapain? Isimnya menjadi nasab gitu. Khobarnya ngapain? Khobarnya kedudukannya gimana? Khobarnya kedudukannya harus rofa gitu. Jadi Allah. Nah ini ya'murukum, kok ini kalimat? Iya kalimatnya tapi dalam posisi rofa. Ulangi. Inna huruf nasab dan taukid. Allahan labdu zalala Allah sebagai isim inna. Baik. Nah, ini kita carinya di mana? Oke. Fi'il mudhari yang rofa. Ya'muru ini fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa? Domah. Siapa disebut mudhari? Karena ada awalan dan ada akhiran. Gitu. Awalannya apa? Ya, akhirannya apa? Doma. Berarti mengandung mengandung domir apa? Mengandung domir huwa. Kalau huwa belum bisa menjadi fa'il. Fa'il itu apa? Subjek. Yang pelaku gitu Kak. Nah, kemudian ini ada kum. Kum ini apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu adalah objek dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menerjemahkan ya murukum itu fa'il dulu. Huwa dianya baliknya ke Allah ya. Dia Allah ya muru memberi perintah kum pada kalian gitu. Kum pada kalian gitu loh Kak. Baik. Nah, ini kalimat yang ini sebagai khobar inna gitu. Jadi ada isim inna, ada khobar inna. Sekarang ini nih, an tadbahuna. An ini namanya an masdariyah. Ya, huruf masdariyah. Huruf masdariyah, kenapa disebut huruf masdariyah? Karena dia buat masdar. Tadhabu
Asalnya kan tadhabuna dijadikan masdar gitu loh Kak. Namanya silah masdariyah. Kenapa? Karena sehabis huruf masdariyah namanya silah masdariyah. Lanjut. Pelan-pelan aja Kak. Tadbahu ini adalah fiil mudhari yang nasab. Dinasobkan oleh apa? Oleh an. Tanda nasabnya apa? Hilangnya huruf nun. Karena apa? Karena af'alul khomsa. Dengan fa'ilnya apa? Ada tak di depan, terus akhirannya wawu nun. Berarti domirnya apa? Antum. Kalau antum langsung menjadi fa'il gitu. Tadbahu sebagai silah masdariyah dari an. Ya kan? Ya. Bakorotan maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bersambung. Tadbahu ini sebagai silah. Nah, sekarang an pesilah masdariyah ditakwil isim yang apa? Yang nasob sebagai maf'ul kedua. Ya, ini maf'ul pertamanya ini kum. Ini maf'ul keduanya an tadbahu agar menyembelih agar kalian menyembelih bakorotan. Ini namanya maf'ul kedua, ya. Antad bahu itu ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul. Mana sih kemarin tulisannya? Itu tuh jadi kita membuat ini ya Kak. Tasumu ya. Kata apakah setiap yang dikemaskan nasab jadi masdar? Amil nawasibnya apa dulu? Oh iya, iya itu berarti depannya masdariyah Kak. Itu masdariyah. Kalau belakangnya itu menjadikan nasab. Iya bisa. Supaya kata butuh waktu berapa lama? Mungkin kalian cuma 3 bulan selesai. Iya, kemarin aku dikasih tahu sama ustaz siapa itu. Dia bilang katanya kalau kita menguasai buku ini nahwu super cepat, dia bilang gitu. Itu bisa 3 bulan katanya udah bisa menguasai nahwu sorob gitu ya. Karena banyak metode kan Kak, ada yang pakai nyanyi, apalinya ada apa gitu. Kalau saya levelnya saya orang tua. Iya, level orang tua jadi harus ini. Makasih Masya Allah udah ngasih kopi Kak Zai, barakallahu fikum. Iya Kak, ada puyang juga ini. Ini kan antad bau, asalnya tadbahu, nah gitu. Kemudian kemasukan huruf masdariyah, ini namanya an masdariyah Kak. Di amil nawasib, tanyaannya kalau ada amil nawasib ketemu fi'il mudhari apakah itu jadi masdar muawal gitu ya Kak? Biasanya iya gitu. Contohnya apa lagi yang ambil nawasib? Lantan abu. Tapi enggak juga sih. Yang masdariyah Kak, bukan ambil nawasib. Iya. Ulangi pertanyaannya sebentar. Sebentar ya. Sebentar ulangi ya. Oh iya betul, maf'ul dari ya'muru. Iya, maf'ul kedua Kak. Karena jadi gini, Allah telah memerintahkan pada kalian apa? Agar menyembelih bakoro gitu. Ini kan maf'ul kedua. Iya. Harus apa? Harus berupa apa? Harus berupa isim yang nasab. Makanya ada masuk antad bau. Jadi kita pakainya kalau maf'ul kedua ada masuknya huruf bi gitu kan. Ada yang mengatakan berarti bidab hin bakorotin gitu. Pelan-pelan aja, nanti kalau udah bisa ini bisa baca, bisa memahami, alhamdulillah nanti kita bisa ketemu sama Quran itu gampang gitu loh Kak. Baik, lanjut ya. Makasih ya Kak yang sudah hadir, silakan tetap layarnya. Aku cuma sebentar kok. Jadi kalau ketemu huruf an masdariyah itu Kak, depan itu ada fi'il mudhari. Nanti fi'il mudhari jadi nasab. Iya, karena nasabnya karena apa? Karena kemasukan huruf an. Dinasobkan oleh huruf an masdariyah. Ya kan? Iya, oleh an masdariyah. Tanda nasabnya apa? Hilang huruf nunnya. Asalnya kan tadbahuna gitu. Hilang huruf nunnya diganti alif fariko. Baik, lanjut. Oke.
dengan fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya adalah antum. Ya, dengan kenapa kita harus tarik fa'ilnya di sini? Karena untuk membuat masdar mu'awal itu harus ada ketahui gitu loh fa'ilnya tuh Kak. Baik. Ya. Nah, tadbahu ini sebagai silah masdariyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai silah masdariyah. Nah, silah masdariyah. Ini kan ini silah an plus silah itu ditakwil isim yang apa? Yang nasab. Kalau ini butuhnya isim yang nasab sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Takdirnya apa? Ini saya salah nulis nih. Kalau kakak masih pemula itu ini tuh udah pelajaran ini Kak. Iya. Bidabahin bakorotin. Takdirnya bidabahin bakorotin atau dah lihat dulu. Kita buang masdarnya dulu, lihat masdarnya itu apa? Dabhan ya. Dabahai dabaha tadbahu dabhan kan. Terus ketemunya nanti dabhan. Nah, domir yang ada di sini munculnya adalah antum. Nah, antumnya ini jadi domir mutasil. Dabahakum gitu. Ya, karena apa? Kenapa dabhakum? Karena ini adalah maf'ul bi gitu, Kak. Ada pertanyaan, semoga pusing. Seneng aku kalau pusing. Ini dal sayang. Iya. Kan dari mana asalnya enggak ada nun bahuna? Dari mana asalnya ada nun bahuna? Oh, tadbahuna. Asalnya tadbahuna, Kak. Sebentar ya, saya ulangi ya. Kak, ini ayatnya gini, an tadbahu. Dia itu asalnya tadbahuna. Kenapa jadi tadbahu? Karena kemasukan huruf an. Baik, lihat di itunya di jurumnya coba lihat Kak. Kalau dia itu kemasukan huruf yang menasabkan, maka yang fiilnya menjadi nasab. Posisinya nasab gitu. Fiil itu bisa dalam berapa kedudukan sih? Rofa, nasab, dan jazm gitu Kak. Kalau yang isim ada 3 juga. Rofa, nasab, dan jar. Terima kasih Kak Ahmad. Barakallahu fikum. Nah ini masuknya af'al khamsah Kak. Ya, yang tadbahuna itu masuknya af'al khamsah. Apa itu af'al khamsah? Fi'il mudhari yang membedakan sekarang akan datang ditandai apa? Fi'il mudhari mendakan syakul kalam Kak. Iya. Iya Pak Joko, itu syakul kalam. Jadi kalau misalnya ini artinya untuk akan datang itu biasanya syakul kalam. Jadi maksudnya rasa bahasa di situnya gitu. Tapi biasanya kok antar bahu kata-katanya itu pakainya ini apa mudore itu biasanya berlangsung sampai sekarang gitu. Kalau ulama-ulama yang nahwu itu mengartikannya berarti Allah itu mengibaratkan tentang cerita anak Bani Israel itu ya sampai sekarang bersifat-sifatnya memang sampai sekarang ada. Lanjut. Jadi kakak kalau baca Al-Quran ketika kita baca Al-Quran sebentar agak ketika kita baca Al-Quran gitu kita sering bilang itu mah bukan buat saya, itu mah buat Bani Israel. Jangan salah, sifat-sifat mereka kadang-kadang jadi milik kita. Iya blur ya Kak. Iya, sekarang udah ya. Iya, antad bahu. Baik. Nah, kalau dalam fiil yang 5 ini kalau posisinya dia marfu, dia itu subutun nun, ada nunnya. Tapi kalau dia nasab ini hadfun nun, hilang huruf nunnya gitu Kak. Jadi hilang nunnya hilang. Gitu. Tadi kan ada nun gitu kan. Nunnya di mana? Hilang. Asalnya kan tadbahuna. Ya, asalnya itu tadbahuna Kak. Ya. Terus habis itu ketika kemasukan huruf nasab maka jadi hilang nunnya gitu Kak. Moga paham ya. Baik. Ya, jadi ininya posisinya nasab. Makanya saya kasih di atasnya itu dikasih tanda fiil mudori fa bod nun fa. Fiil mudori yang nasab dengan tanda nasabnya
hilangnya huruf nun karena apa? Karena af'al khamsah dengan fa'ilnya antum gitu Kak. Bacanya begitu. Iya. Ini namanya an masdaria ya. Iya. Kenapa? Butuhnya di sini tuh isim gitu. Antad bahu bakorot. Kan ini butuhnya ya, tapi kita akan lihat. Model-model sini banyak sekali. An depannya tuh an aku naminal jahilin juga namanya an masdaria. Kakak kalau belajar nahu sorob itu saya perhatikan itu yang bagi pemula itu mulai belajarnya itu agak puyeng di silah mausul ke sana gitu. Ya kalau kalimat mah tahu, kalau misalnya ini fi'liyah, oh karena depannya ada fi'il. Oh ini ismiyah karena depannya adalah lafaznya isim. Nah, itu kalau udah ketemu huruf kata depan in, an, kana, inna itu mulai puyeng. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah bahagia betul. Kak, bahagianya kenapa Kak? Karena jadi bisa paham kalimat-kalimat Allah itu luar biasa. Jadi kita bisa tahu itu kata Allah apa dan kata manusia apa gitu kan Kak. Iya. Jadi kalau kita baca Quran itu bukan ini aja Pak, tahsinnya benar, tajwidnya benar, terus kemudian berhenti di situ stop. Oh salah, kita harus lanjutin. Nahu sorobnya benar gitu Kak. An masdaria apakah masih berstatus fi'il atau udah jadi isim? Maksudnya begitu kan? An masdaria tuh huruf Kak. Iya huruf. Jadi huruf masdaria. Ada lagi namanya isim mausul. Nah isim mausul itu aladi, aladina, alati. Ya. Itu namanya isim mausul. Kalau sesudah isim mausul namanya silah mausul. Kalau sesudah huruf an namanya silah masdaria gitu loh Kak. Kemarin sudah saya bahas. Kakak baru ya sini. Ahlan, selamat datang di sini. Oke. Gitu ya Kak. Jadi kalau udah ada di jangan-jangan dibuang. Kalau udah ada di depannya itu sila, kita bisa menentukan ya. Kalau di kemasukan huruf an masdaria berarti silah masdaria. Kalau kemasukan isim apa? Isim mausul itu maka disebut silah mausul nih Kak. Nah, dalam silah mausul itu kita akan dicari aid, tapi dalam silah masdariyah kita nggak akan dicarikan aid. Ya, isi mausul kata sambung. Kalau an masdariyah itu adalah huruf masdariyah itu huruf yang membuat fiil mudhari menjadi masdar gitu Kak. Nanti dicarinya seperti itu. Nah kalau ini depannya itu namanya silah mausul gitu. Kalau yang an depannya namanya silah masdariyah. Kalau silah mausul itu dicari aidnya. Aid itu apa? Domir yang kembali ke isi mausul gitu Kak. Ya, lama-lama paham kok. Iya, nanti terbiasa. Baik, lanjut ya Kak ya. Yang ini. An ini adalah huruf masdariyah. Depannya namanya silah masdariyah gitu. Tadbahu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an masdariyah dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Hilang huruf nun diganti dengan alif namanya alif farikoh gitu loh Kak. Alif farikoh apa? Farikoh itu alif pembeda. Pembeda antara ini adalah wawu jamaah atau wawu atau gitu Kak. Baik, kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya antum. Nah, tadbahu ini jadi silah masdariyah Kak. Kemudian an plus tadbahu dijadikan ditakwil isim yang nasab. Ditakwil itu dijadikan berubah gitu. Menjadi isim yang nasab sebagai maf'ul bih dari apa? Ya'muru. Jadi maf'ul bih kedua. Kemudian takdirnya di dalam kitab yang saya baca bidabahin bakorotin. Kenapa bidabahin dikasih bi? Karena dia itu posisinya adalah maf'ul kedua. Baik, tapi bisa juga pakai yang biasa. Cari masdarnya. Masdarnya apa? Dabhan. Maka ketika menjadi masdar ya. Masdar itu dabhan menjadi
masdarmu awalnya gimana takdirnya? Takdirnya ini Kak, dabahakum ya. Jadi pakainya masdar dulu, ini masdar, terus di sini adalah domirnya itu, yaitu domir muttasil. Jadi dabahakum gitu. Bakorotan gitu Kak. Buku apa ini Yang mana? Yang mana Kak? Yang tadi itu buku pelatihan. Waktu saya belajar Nahwu Shorob selama 2 hari. Ya ikut pelatihan, berbayar Kak. Iya. Dan ya bayarnya murah banget. Banyak donaturnya. Padahal kalau ada ini sendiri luar biasa. Bisa 1 jutaan lebih. Gitu Kak. Pulangnya dikasih beras. Teh izin turun, mau siap-siap ngaji ke Masya Allah tabarakallah. Ya silakan Bu. Ya hati-hati di jalan Bu Neneng. Jazakumullah asana jaza. Berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Salam buat keluarga Ibu. Baik, lanjut ya. Jadi gitu. Jadi ini nanti dicari takdirnya. Takdirnya apa? Bidabahin bakorotin atau dabahakum bakorotan. Ngarang ini. Nggak ngarang aku. Aku baca kitabnya. Iya. Aku baca kitabnya, Kak. Aku baca kitabnya. Iya. Ya, murukum annya apa itu? Annya apa itu? An harfu masdari, itu kan? Kalau itu harfu masdari ya. Harfu masdari nasibun, dia menasabkan. Kemudian jumlah itu apa ya? Apa entah? Jumlatu fi'liyatu ya'murukum fi mahali rof'in dalam posisi khobar sebagai dalam posisi rofa khobaru inna. Nah ini yang ini Kak, ya'murukum ini sebagai khobarnya inna, karena ini Allah itu adalah isim inna, maka ya'murukum adalah khobarnya inna. Ya amin, Allah yubarik fi Ibu. Ya Allah yubarik fi. Terima kasih Ibu Neneng. Terus sekarang tadbahu bakorotan. Tadbahunya apa? Fi'il mudori'un. Ya fi'lun mudori'un fi'il mudori mansubun yang dinasobkan bi'an dengan huruf masdariyah an wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya hatfun nuni. Ini buku itu Kak, kitab i'rab. Ya kitab i'rab. Hatfununi hilangnya huruf nun li'annahu karena ia lafaz itu minal af'alil khomsati dari fiil yang 5 gitu. Ini i'rabul mufassal li kitabillahi muratal. Kakak bisa cari PDF-nya banyak banget di internet. Kalau mau barengan sama aku punya kitab seperti ini dicetak silahkan hubungi DM aku ya. Gitu Kak. Nanti bisa dibantu untuk dicetakkan. Harga 1. Yang jilid 1 ini Kak, jilid 1. Jilid 1. Bentar. Ya. Ini jilid 1 fi suratil Fatihati ila nihayati suratil Baqarati. Ila nihayatin Kakak. Iya. Baik. Ini nama pengarangnya? Bahjat Abdul Wahid Sholih. Kalau ini nama aku, Mimin Mintar si anaknya Bapak Salam. Bapakku senang. Oke, orang jadul saya Kak. Nama orang sudah berulang-ulang. Baik, lanjut ya. Tadbahuan dia. Wal wawu al wawu adalah domirun mutasilun, domir yang menempel fi mahali rofin dalam posisi rofa fa'ilun sebagai fa'il. Yang ini nih Kak, yang wawu ini. Kalau saya kan tadi fa'ilnya apa? Antum gitu. Keluarin antumnya. Enggak, ini di bukan di toko oren, di toko aku.
Iya, DM aja ke aku. Nanti kalau mau ini mau dicetakan. Kalau misalnya nggak mau nyetak, aku pakai PDF aja, cari di internet banyak kak. Ya, apa tadi? Fi mahali jar bir harfi jar muqaddar. Wah, datar da. Al wawu domir mutasilun ya robin faiz sebagai dan alifnya ini namanya alif farikotun. Farikotun. Iya kan, seperti saya tadi. Wal masdaru mu'awal masdar buatannya itu dari min an wa matalaha dan sesudahnya fi mahali jarin di dalam posisi jar bir harfi jer mukodar dengan huruf jer yang dikira-kirakan. Nah kalau ini pakai huruf jer jadi bida bahin gitu kak. Ini nih kak, ininya bida bahin bakorotin gitu. Iya, baru masuk boleh. Ini kitab I'rab kak. Kitab I'rabul Mufassal li kitabillahi murattal, semuanya ada 12 jilid sebentar. Semuanya ada 12 jilid. Yang kita bahas itu baru jilid pertama halaman 82 gitu kak. Nah, sekarang ini harganya sudah 100.000. Kita bisa custom nama juga kalau cetak. Ya, kalau cetak. Saya sengaja biar apa yang mau samaan loh kak, bisa dicoret-coret gitu. Kalau misalnya apa namanya maunya PDF aja, banyak di internet banyak ya, aplikasi juga malah ada. Baik, aku di sini masukin seperti ini. Untuk apa? Untuk para pemula ya, mereka pemula belajar i'rab. Cuma kalau kok aku nggak apa namanya tuh asal aja gitu, nggak, aku pakai ini ya, pakai apa, apa namanya tuh, pakai kitabnya ini gitu kak. Baik, terima kasih kakak, sama-sama. Iya, lanjut ya. Bidabahin bakorotin, mana tadi? Nih, wal jar wal majrur. Nah kalau jar majrur itu harus muta'alik ya. Muta'aliknya mana? Muta'allakun kemana? Cover mah bisa dibuat ya. Ini kak, al-i'rabu mufassal li kitabillahi murattal. Saya silakan cari di internet kalau ada, itu mungkin itu bekasan karena ini 20 tahun yang lalu terakhir dicetak katanya. Jadi jarang ada. Assalamualaikum hadir kakak. Sehat selalu Kang Dira, Masya Allah, barakallah, kita boleh bilang Ustaz. Masya Allah, makasih Kak Musolin yang sudah kirim mawar, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Oke, lanjut ya Kak ya. Nih. Itu Kang Dira sudah beli 12 jilid ya. Ini untuk menentukan i'rab dalam ayat Al-Qur'an 30 juz itu 12 jilid. Ini yang jilid pertama. Ini jilid yang pertama itu ya. Jilid yang pertama itu apa namanya tuh dari mulai Fatihah sampai surat Al-Baqarah akhir, sampai akhir Al-Baqarah gitu. Itu kalau dicetak kan sekitar ada berapa halaman ya? Ada 400-an halaman. Ya, jadi kemarin tuh dikasih harganya tuh ya sih, DM aja kalau. Wih, boleh. Iya, bagus. Muttasil mabniun ala sukuni fi mahali nasbin. Ya, oke. Lah, belum selesai yang ini kan? Yang ini baru selesai. Baik. Terima kasih Kang Dira. Barakallahu fikum. Qalu fi'il madi. Qalu ini udah sampai sini ya, Kak? Iya. Aku sampai mana tadi? Ya murukum bakorot. Bakorotan itu maf'ul bih. Maf'ul bih mansubun yang dinasobkan bil fathati dengan fathah bitadabahu. Ini maksudnya dari kata tadbahu ini ada punya maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah bakorotan gitu. Jadi ini satu kalimat gitu kak. Bakorotan bukan maf'ul bih yang ke ya'muru, bukan, tapi
Antad bahu bakorotan ini maf'ul bih kedua dari ya'muru gitu. Ya, makanya ini ditakwil apa? Ditakwil isim yang nasab sebagai apa? Sebagai maf'ul gitu. Ininya bidabhin bakorotin. Masuk huruf ba. Ayo kemarin itu saya sudah bolak-balik ini gimana caranya ada baknya gitu loh. Ada huruf jar gitu untuk memudahkan. Kalau kakak baru itu gampang aja. Masdar nanti domir muttasil dabahakum bakorotan gitu ada cukup takwilannya. Baik. Kitab ini Kak, pakai I'rabul Quran, ya I'rabul Mufassal li Kitabillahi Murattal, karya Bahjat Abdul Wahid Sholih, ya. Kalau udah punya kitab itu, ketika saya tanya ini apa, nanti gampang karena kita sama-sama kitabnya. Baik, qalu atatahiduna hujuan. Tadi udah selesai ya. Qalu ini adalah fi'il madi dengan fa'ilnya hum. At-tatahidu a-nya ini huruf hamzah ya. Huruf hamzah istifhamun. Fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya antum ini untuk tatahidu ya. Jadi ada ada tiga ya. A terus ada tatahidu ada na gitu. Apakah engkau Musa menjadikan kami gitu pada kami hujuan sebagai olok-olokan gitu. Kenapa disebut olok-olok? Karena yang Bokoro itu dia itu kan penyembah sapi ya kan. Itu dia pengen punya Tuhan, maka dibuatnya ini patung sapi kayak gitu tuh Kak. Baik. Udah selesai? Lanjut. Jadi kalau belajar nahu itu yang pertama itu nahu awal bagi saya level awal ya Kak. Itu cari metode yang gampang. Nah, kayak tadi itu yang masdari ya. Dulu saya ikut pelatihan, ya. Ikut pelatihan sama Ustaz Sugi tuh. Dua hari Kak. Ini cuma 29 halaman. 29 halaman aja. Iya. Ini 29 halaman aja. Terus habis itu bahasanya cuman gampang gitu nah. Sedikit banget. Nah, Kakak itu udah sampai di sini nih. Sudah sampai di an masdariyah. Ini urut syarat ya. Udah sampai an masdariyah nih contohnya. Kalau di an masdariyah kita harus takwilnya isimnya apa itu harus paham. Nah, kalau ini kan an tasumu sama kan Kak? Asalnya dari tasumuna kemudian dinasobkan dengan huruf an, ya kan? Ditakwil isim yang rofa sebagai apa? Sebagai mubtada. Antasumu, ya kan? Takdirnya apa? Ya, ditakwil isim yang rofa sebagai apa? Sebagai mubtada. Takdirnya apa? Siyamukum atau saumukum gitu Kak. Ini saya tulis siyamukum atau saumukum. Dua-duanya betul. Taunya itu dari mana? Dari kitab tadi juga Kak. Iya, dari kitab tadi. Jadi dua-duanya benar. Kalian jangan nyalahin. Saling menyalahkan tidak boleh. Nah, ini. Aman tatawa'ah. Iya. Wa'an tasu'i. Ini Kak. Wa antasumu khairul lakum, ya kan? Wa antasumu khairul lakum. Nanti di pembahasannya wa antasumu khairul lakum. Nah, lihat di sini. Annya ini adalah harfu masdariyatun, ya kan? Apa? Harfun masdariyatun. Terus wanas iya, harfu masdariyatin, Masya Allah. Harfu masdariyatin wa nasbin dan nasab. Kak Nura, terima kasih. Barakallahu fikum. Terus kemudian tasumu ini fi'il mudhari yang dinasab, mansubun yang dinasobkan bi'an dengan an. Wa alamatun nasbihi tanda nasabnya adalah hadful nuni. Hilangnya huruf nun li'annahu karena apa? Minal af'alil khamsah. Ya kan? Dari asalnya itu kan tasumuna ini, Kak. Asalnya adalah tasumuna. Kemudian ini oke.
Al-wawunya itu domir mutasil fi mahali rofin. Wawunya adalah domir mutasil dalam posisi rofa. Fi mahali rofin fa'ilun sebagai fa'il. Wal alifu, alifnya itu farikotun. Masya Allah, terima kasih Kak Ensuldi. Barakallahu fikum. Nah, lanjut. Wa antasumu bitakwil. Bitakwilin masdarin gitu. Bitakwilin masdarin apa? Fi mahali rofin dalam posisi rofa mubtadaun sebagai mubtada gitu. Jadi takdirnya apa nih, dikasih tahu. Saumukum boleh au siamukum boleh. Jadi dua-duanya betul karena masdarnya ada siamun ada saumun gitu Kak. Taunya dari mana? Dari kamus. Maka kelengkapan kita untuk belajar bahasa Arab itu yang pertama buku nahwu, kemudian yang kedua tasrif, yang ketiganya kamus gitu Kak. Iya. Kitabnya I'rabul Mufassal di Kitabillahi Murotal. Salah satu kitab i'rab yang dianjurkan oleh dua guru saya. Masya Allah, terima kasih Kak Suldi, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Baik, lanjut ya. Kemudian khairun ini khobar dari mubtada tadi antasumu. Khobarun marfuun yang diropakan bidomati dengan doma. Lanjut. Lakum ini jarun majrurun, jar majrur muta'allakun dikaitkan terkait ya. Yang dikaitkan ada yang terkait, ada dikaitkan, ada yang muta'allikun dan muta'allakun. Bi khobar dengan khobar. Assalamualaikum salam. Dulu saya sekolah kayak gini, cuma sekarang mah beli bukunya mengajar anak harus harokat. Oh gitu, harus harokat. Enggak juga Kak. Jadi anak-anak pertama itu ya Kak Agustina, belajarnya itu banyaknya ini, banyaknya bismillahirrahmanirrahim, banyaknya itu bermain. Terus yang kedua pakai metode yang paling gampang. Kayaknya keren kalau pakai kitab gundul ya. Kalau saya masih levelnya ini Kak, masih diharakati, makanya pakainya Al-Quran gitu kan. Iya. Baik, ini kitabnya I'rabul Mufassal di Kitabillahi. Sebentar ya Kak. Wal mimu, nah mim yang ini nih Kak, alamat wal mimu alamatu jam itu kuri gitu. Ini mim itu, adapun mim adalah itu alamat dari jamak ya, maksudnya laki-laki banyak gitu kan Kak. Nah, jadi ada siamun, ada siamukum. Oke, lanjutkan. Tuh di an masdariyah ya kan Kak. Baik. Antasumu ini adalah ditakwil sebagai isim yang ropa sebagai mubtada. Khairun khobar yang diropakan dengan tadi kan gitu kan, yang diropakan dengan domah yang bertanwin. Kalau saya diajarin guru Sugi itu begitu. Lakum la huruf jer, kum domir mutasil sebagai majrur. Lakum muta'aliknya kemana? Ya, muta'alaknya kemana? Dia itu ke tasumu gitu Kak. Ke antasumu. Atau khairun ya? Sebagai apa ini? Iya, ini nanti disebutin di situ. Iya. Izin menyimak Ustaz Hazari masih di Karawang apa sudah pulang? Iya, ini lagi ngulang yang Admas Daria, Ustazi. Waktu dulu kita kan ini beliau ini adalah seorang ulama dari Malaysia. Oh, sudah di Malaysia, alhamdulillah. Ya, beliau waktu itu ikut pelatihan bareng sama saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Luar biasa. Iya. Jadi itu bisa siamukum atau saumun ya, dua-duanya sama gitu loh Kak. Itu tergantung dari kita mendapatkan di kamusnya apa itu. Jadi dua-duanya sama. Jadi pegangan kita waktu belajar itu yang satu itu buku nahwu sorob, kemudian yang keduanya amsilatut tasrif sorobnya, kemudian yang ketiganya itu kamus gitu Kak, biar kita tidak tersesat. Saya bukan ulama merendah.
Ya, Masya Allah, rendah hati sekali. Sedih. Barakallah. Antasumu khairul lakum. Antasumu ini mubtada kan, berarti dia butuh khobar, ya kan? Khobar. Nah, lakum ini jar majrur. Muta'alliqnya tadi kemana? Tadi udah saya baca ya, Kak. Iya. Sip. Di buku 1 itu udah kita cukup belajar i'rab mufasalnya itu pelan-pelan ya. Pesannya di mana? Ke aku dong. Ke aku. Buku Iqra apa buku ini? I'rab Kak, ini buku bukan Iqra, buku i'rab. Iya. Kita baca tadi dia 184 yauma aina ladina ya. 184 ya. Ada tasrif sorot. Kak, bentar ya Kak ya. Aku nggak nyematin keranjang kuning karena kursing kena PL. Aku bilang akhirnya aku ngomong gini sama diri aku sendiri gini Kak. Gini, aku tuh sebenarnya mau mau jualan atau mau belajar gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah, Bu Siti sehat Bu. Kangen aku, nggak pernah ini. Kita nggak pernah ketemu tapi dia tah. Nah, gitu ya. Jadi harus nah ini bi khobar, iya dengan khairun. Tuh kan Kak, dengan khairun, bi khairun. Iya, bi khairun. Bukan tasumu. Kenapa lakum itu jar majrur itu muta'allaqnya itu ke khairun? Karena khairun ini isim yang bermakna fiil. Blur. Isim yang bermakna fiil gitu loh Kak. Izin Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum. Ya. Antasumu ini adalah mubtada, khairun ini khobar. Ya, khobarnya itu berupa isim yang rofa yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Kemudian lakum adalah jar majrur. Jar majrur ini muta'alaq. Ya, muta'alaqnya kemana? Harus dicari ke khairun. Khairun apa itu? Kenapa kok isim? Karena ini isim yang bermakna fiil gitu Kak. Baik, udah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah bisa di zoom. Qalu atatahiduna hujuan sudah. Sekarang qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ini aja dulu sedikit ya. Iya. Kita tadi udah baca ya Kak ya. Apa dibaca lagi? Oke. Saya pakai mushaf i'rab Kak. Ada yang bilang, saya kecil-kecil nggak bisa lihat, gampang dipakai zoom kayak aku. Kola, ini kolanya fiil apa? Fiil madi. A'udhu fiil mudori yang rofa. Billahi ini jar majrur. Oke, lanjut ya. Kakak, kalau saya tanya nanti komen ya, komen di ini. Kola apa kola? Kola apa ini kola? Ayo. Fiil, aja. Fiil madi. Ayo Ibu Siti, maju. Terima kasih Kak Siti. Fiil madi, betul. Fiil madi ada domirnya di sini. Domirnya apa, Cek? Ayo. Domirnya apa Kak? Tunisia. Tunisia apa tuh? Aduh lupa kok. Ya, Tunisia, Kak Tunisia. Iya, Ci, iya, Masya Allah, Ci, ya hadir ternyata. Iya, bagus. Awas loh kalau misalnya ada yang jawab lain. Maka kita belajar di sini sorobnya gitu Kak. Itu fiil madi ya. Fiil madi itu awalannya tidak punya, tapi hanya ada akhirannya. Kak Maya sehat, Kak Maya. Kak Maya aku udah buatin loh. Sampai lembur sampai jam 12 malam buat apa namanya itu? Menyelesaikan apa yang screenshot, kata kakak bilang screenshot.
Iya. Jadi kalau fi'il madi itu ada akhiran aja. Fa'ala akhirannya apa? Fathah. Kemudian fa'ala itu akhirannya alhamdulillah sehat, Masya Allah. Fathah alif. Fa'alu akhirannya wawu alif. Ini menunjukkan semuanya di mana dia punya domir gitu. Kalau akhirannya fathah maka domirnya huwa. Akhirannya fathah alif maka punya domir huma gitu. Sampai di sini. Kalau akhirannya dia tuh na, panjang ya Kak, na, maka dia punya domirnya nahnu. Begitu. Pak Hamid, sehat Pak Hamid. Masya Allah. Oke, kemudian ketika di ini di akhiran dan awalan itu punyanya apa? Punyanya mudore gitu. Kalau awalannya iya, akhirannya domah, maka dia menjadi di sini domirnya adalah huwa gitu. Kalau awalannya ya, akhirannya alif dan nun, maka domirnya apa di sini? Huma. Kenapa saya selalu bilang ini domirnya apa? Karena untuk menentukan subjek. Iya, subjek, menentukan fa'il. Gitu. Tadu. Malah nggak bisa ini. Wah, bahaya ini. Nggak bisa di apa lah. A'udu apa a'udu? A'udu apa a'udu? Fi'il apa? Fi'il apa Kak? Fi'il apa Kak? Fi'il mudore. Bagus Cik ya, bagus Kak Maya. Betul, fi'il mudore. Betul Umi Farida. Fi'il mudore. Baik, fi'il mudore. Sekarang dicari. Dicari. Ini a'udu, ini domirnya apa? A'udu. Domirnya apa? Kalau ini domirnya huwa, maaf belum dikasih ini. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Nggak ada. Berarti ini fa'il. Huwanya jadi fa'il. Iya betul. Ana. Oke. Maaf ya Kak ya ini. Ana. Iya, ana itu saya. Kalau ana bukan huwa, bukan dia, maka dia langsung menjadi fa'il. Baik. Bukan ana Alibaba, tapi ana, nggak pakai tasdid, ana gitu. Kalau ana nama orang. Iya. Nah, enggak. Kalau ana ininya sukun, nggak pakai ini berarti ana gitu. Ana aja, baba, jangan anak. Kalau nak panjang berarti ininya lain. Oke, bagus. Baik, lanjut ya. Masya Allah, Pak Jarkasi balik lagi, sudah ngambil uang dulu, nanti baru sabar ke aku. Hatur nuhun, barakallahu fikum, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Mangga Mas Dirman, mangga silakan. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. A'udzu fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana. Bi apa bi? Bi huruf apa? Ini nggak bisa diituin ih. Oh, tuh. Maaf. Huruf jer. Oke. Baik. Kalau ini huruf jer berarti lafaz jalalah Allah jadi apa? Lafaz jalalah Allah jadi apa? Lafaz jalalah Allah jadi apa? Baik, majrur. Karena ini jar majrur, ingat, sudah tahu ini jar majrur, maka dicari lagi muta'alaknya kemana. Muta'alaknya kemana? Berarti cari muta'alik gitu. Terkait kemana ini bilahinya itu? A'udzu, Masya Allah, Kang Musa, betul. Ke a'udzu. Ada yang belum paham? Jadi muta'alak itu terkait itu kalau ada jar majrur kita harus atau zorob kita harus cari dia itu terkaitnya kemana karena dia nggak bisa berdiri sendiri Kak. Ya,
Ini namanya muta'alaknya kemana gitu ya. Yang jadi muta'aliknya adalah a'udzu gitu. Baik. Oke, ini kegedean aku nggak bisa ini ya Allah. Ya Kak. Terus ini kola, kalau dalam bahasa Indonesia kalau dia berkata ada perkataannya kan. Nah, perkataannya itu namanya makulul koli. Ini deh, dari mulai ko a'udzu billahi, ini namanya kita sebut makulul kauli. Nah, makulul kaulinya itu karena ini adalah kolanya itu bentuk dari fiil madi yang maklum, jadi makulul kaulinya menjadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari kola gitu, Kak. Ulangi ya. Setiap setiap ini kayak gini nih, ini kolu ya kan? Ini kolu itu nanti ketemunya makulul koli. Nah, makulul kolinya tuh atata hiduna hujuan, itu makulul koli. Karena kolu itu adalah bentuk dari fiil madi yang maklum, bukan majhul, maka dia menjadi maf'ul bih gitu. Maf'ul bih dari mana? Dari kolu. Ini juga sama nih. Ya, kola ini adalah, kita coba dikasih nih ya. Fiil madi dengan fa'il, iya kan Kak? Fiil madi dengan fa'il. Kemudian a'udhu ini fiil mudhari dengan fa'ilnya ana, iya kan? A'udhu billahi dan seterusnya ini disebutnya apa? Makulul qauli. Jadi isi pembicaraan gitu loh. Makulul qauli gitu. Karena dia itu ketemunya sama fiil madi yang maklum, bukan majhul. Maklum itu apa? Maklum itu aktif. Maka ini menjadi maf'ul bi gitu, Kak. Kalau ketemunya misalnya bukan kola tapi kila itu berarti maaf apa namanya? Kila ini udah termasuk iklal ini. Kila itu berarti majhul. Kalau majhul maka yang makulul kaulinya itu disebutnya naibul fa'il. Oke. Baik, lanjut ya Kak ya. Qala a'udzu billahi. Qala berkata siapa? Berkata siapa? Nabi Musa. A'udzu billahi, aku berlindung pada Allah. Gitu. Lanjut kemana? Itu Ustazah kasih cerita kalau apa guru guru Sugi sudah live gitu. Gitu. Nanti teruskan sebentar. Kola berarti dia telah berkata, ya kan? Dia telah berkata. Yang berkatanya siapa? Dianya siapa ini? Musa, ya kan? Telah berkata, apa yang dikatakannya? A'udhu, aku berlindung pada Allah. Ya, dan seterusnya. Iya, nanti besok kita lanjutkan ya. Diajak Kak, masuk aja Kak. Nanti masuk ke akunnya Ustaz Sugiyun Abdul Manap. Belajar apa sekarang? Nasoilibat. Baca kitab, iya. Kalau saya masih di sini belajar sama teman-teman. Nah, alhamdulillah. Udah selesai ya. Gitu. Ini perjalanan kita hari ke-6. Nanti hari ke-7 ya potongan ayat terakhir. Gitu. Saya hanya kalau begitu hanya mengingatkan ya Kak ya. Jadi nasorobnya terus kemudian apa i'robnya maksudnya tuh ada beberapa yang harus kita tahu, kalimat-kalimat itu mufradatnya, kemudian nanti baru diterjemahkan gitu Kak. Pelan-pelan aja. Masuk Kak, masuk. Nah, kola ini masuknya ke mana? Ke sona. Nah, ini namanya tasrif Kak.
Nanti kakak kalau beli tasrif itu cetakan yang dari Menara Kudus, pakainya ini kuning. Yang pakai yang kuning. Kalau pakai yang kuning ini kita bacanya enak gitu kan. Nah kalau yang ini Ajopawi, berarti asalnya kan kola itu kowala ya. Kowala berarti Ajopawi kan. Ini masuknya ke wajan sona. Masukin nanti kalau udah tahu, oh iya wajannya sona nih. Nih, berarti binanya karena binanya Ajopawi. Nah, nanti kita ngambilnya di ikutnya sona gitu ketika di kola. Kita masukin aja di kola. Kola yakulu kaulan wa makolan fahuwa qailun wadaka makulun kullatakul makolun mikwalun, bisa mikwalun bisa dan ya. Nah kakak nanti akan lihat kul ya, pakainya sun bukan yang ukul gitu, enggak, tapi pakai sun, jadi pakainya kul gitu. Kita lihat di Quran, kul huwallahu ahad, ya kan. Ininya uf'ul sih, tapi ketika kita lihat binanya beda, maka harus dihafalkah? Enggak, nanti ketemu itu oh inget, ketemu itu oh inget gitu. Banyak-banyak latihan menurut saya. Baik, terima kasih. Gitu kak. Nah ini namanya tasrif istilahi. Kita masuk nanti ke halaman yang 36. Di halaman 36 ini ada tasrif lugawi yang fi'il madi. Kita akan dapati fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya. Beli tasrifnya di mana? Ada di showcase aku ada. Ya, di showcase aku berapa sih harganya? 8.500 kalau nggak salah. Itu. Aku jarang dimasukin keranjang kuning itu karena apa, Kak? Karena sering kena ini, Fer. Iya, lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ke sona. Ya kan wajahnya tadi sona kan? Sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntuna, suntu, sunna. Kita masukin kola. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna. Nah, ini kulna. Nah, kayak kemarin kita bilang kulna. Iya, fakulna lahum kunu kirodatan khasiin gitu kan. Oke, gimana orang Malaysia mau beli buku? Kak Maya, masuk ke Orange-nya Malaysia, di situ. Nanti saya bantu. Kayak banyak banget orang Malaysia. Sebenarnya mereka tokonya Indonesia, tapi situ udah ringgit apa? Karena aku pernah bantu ya, Kak. Pernah bantu orang yang kepengen punya kitab. Oh iya, dan alhamdulillah toko buku aku tuh bisa nyarikan apa yang tercepat gitu, yang dia tuh amanah gitu. Terus sama ekspedisinya apa di dibantu sama dia, terus jatuhnya berapa, duit ringgitnya berapa, aduh repot. Kalau udah ada e-commerce kayak gitu nanti tinggal kakak belinya sama ringgit aja gitu Kak Maya. Udah dan banyak, udah banyak barangnya gitu. Kalau belum barangnya banyak, sabar. Bisa lihat di PDF Kak Maya, nanti tinggal di copy. Kayak Masya Allah, Kak Ensi itu Masya Allah banyak banget. Terus apa di oranye ini? Amsilatut tasrifiyah. Bilangnya amsilatut tasrifiyah. Alhamdulillah. Kakak, aku tuh udah nggak konsentrasi ya, soalnya udah siang. Lapar. Apa ya? Di apa ya? Silatur tasrifiyah. Gini. Ini aja Kak, amsilatut tasrifiyah. Mungkin beda ininya ya. Iya, nah, kenapa? Ada Isa kan di sana? Iya, belajar Kak. Belajar AA.
Oke, syukran kakak. Sama-sama kakak. Barakallahu fikum. Lanjut ya, tadi. Kalau bacanya kok sambil nyanyi. Mau nyanyi mau nggak apa-apa. Waktu dulu saya pelatihan, emang dikasihnya kayak gini gitu. Terus habis itu tuh temen aku yang sebaya sama aku tuh perempuan apa ya, seumuran sama aku gitu, 50-an ke atas tuh. Dia tuh dinyanyiin aja bu nggak apa-apa gitu, nggak mau. Ternyata memang dia punya, kayaknya dia pakai apa namanya tuh nggak boleh nyanyi gitu loh kak. Ya wis nggak apa-apa. Ternyata di pas waktu pelatihan sama Ustaz Sugi itu dia bilang, beliau bilang gini, untuk sorab nggak perlu dihafal tapi perlu diterapkan, dibolak-balik aja dihafal, diterapkan sama aja sama dengan menghafal ya kan kak. Baik. Kola kolu kolata kulna kulta kultuma kultum kulti kultuma kultunna kultu kulna gitu. Jadi kemarin fakulna lahum kunu kirodatan khasiin gitu kan, khasi salah sih, iya gitu kan. Oke, jadi tahu kalau ini namanya kulna, berarti domirnya nahnu. Iya, nih fakulna lahum kunu kirodatan khasiin, iya harus sindatifis gitu kak. Jadi sesudah kalian itu punya sifat apa, nahu sorobnya tajwidnya baik, tasinnya baik, maka kita belajar i'rab. Jangan kalah semangat sama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umurnya tua tapi Leo semangat belajar. Oke kakak, semangat ya. Sampai jumpa besok insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan titip pesan aja ke aku. Nanti aku jawab insya Allah. Insya Allah dijawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab juga, saya masih ingat. Oke. Kala dia berkata siapa Nabi Musa, A'udhu, aku berlindung billahi pada Allah. Ini hari ke-6. Ya, hari ke-6, hari ke-7 insya Allah besok terakhir. Ya, kita belajar ayat Qur'annya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saudara. Sama-sama Umi. Iya. Saya tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan ala amin Allahumma amin Kak Yuli. Syukran Bun. Sama-sama afan ala amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Haji. Masya Allah ada Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam Bun. Saya tutup ya.